Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana Nohele dengan NIM 130 2021 0175. Saya dari kelas C3, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia Makassar. Baik, saya di sini akan menjelaskan tahapan tentang pengujian white box dan teknik pengujian black box yang merupakan pendekatan penting dalam pengujian perangkat lunak. Di sini tahapan pengujian white box terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu pengujian jalur, yang kedua pengujian kondisi, yang ketiga pengujian alur data, yang keempat pengujian loop, yang kelima pengujian alur kendali, dan yang keenam pengujian pernyataan. Yang pertama pengujian jalur. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, identifikasi semua jalur logika dalam kode aplikasi Gojek seperti proses pemesanan transportasi, pengiriman makanan, atau pembayaran digital. Yang kedua, uji setiap jalur logika, termasuk jalur utama, main path, dan jalur alternatif path. Yang ketiga, contoh kasus. Jalur utama, yang itu user berhasil memesan ojek online hingga drive tiba di lokasi. Yang kedua yaitu jalur alternatif, user membatalkan pesanan setelah drive menerima order. Kesimpulannya itu menggunakan path over X membantu memastikan setiap jalur dalam aplikasi diuji untuk menghindari bug yang dapat terjadi akibat kombinasi kondisi tertentu. Yang kedua itu testing atau pengujian kondisi. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, identifikasi setiap kondisi logika dalam kode aplikasi seperti kondisi promo yang aktif atau metode pembayaran yang dipilih. Yang kedua, uji semua kemungkinan hasil kondisi true atau false. Yang ketiga itu contoh kasusnya. Kondisi pertama, promo diskon 10% berlaku jika user menggunakan GoPay. Yang kedua, kondisi dua, proses promo tidak berlaku jika user membayar dengan metode tunai. Kesimpulannya, pengujian kondisi memastikan bahwa setiap kondisi logika dalam aplikasi bekerja sesuai dengan skenario yang diharapkan. Yang ketiga yaitu loop testing atau pengujian loop. Langkah-langkahnya identifikasi struktur perulangan dalam kode aplikasi seperti iterasi untuk menampilkan daftar drive terdekat. Yang kedua, uji perilaku loop untuk kasus-kasus berikut. Tidak dijalankan satu kali, dan dijalankan beberapa kali. Contoh kasusnya yaitu tidak ada drive tersedia, loop tidak dijalankan. Itu tadi penjelasan dari uji perilaku loop. Terus hanya satu drive tersedia, loop dijalankan satu kali, dan beberapa drive tersedia, loop dijalankan berkali-kali. Kesimpulannya yaitu pengujian loop memastikan bahwa struktur perulangan dalam aplikasi dapat menangani berbagai skenario tanpa error. Selanjutnya, testing data flow atau pengujian alur data. Langkah-langkahnya yaitu identifikasi pengguna variabel dan aplikasi, seperti variabel lokasi drive dan saldo pengguna. Yang kedua, pastikan tidak ada variabel yang digunakan tanpa inisialisasi atau tidak pernah digunakan. Contoh kasusnya yaitu variabel lokasi drive diambil dari GPS dan diperbaharui setiap 5 detik. Variabel saldo GoPay diperbaharui setelah transaksi pembayaran selesai. Kesimpulannya, pengujian alur data memastikan bahwa data yang digunakan dalam aplikasi diakses dalam dan diperbaharui secara benar. Selanjutnya, control flow testing atau pengujian alur kendali. Langkahnya, identifikasi struktur kendali dalam kode seperti if else atau switch case. Yang kedua, uji setiap kemungkinan cabang kendali. Contoh kasusnya, jika user memilih metode pembayaran GoPay, saldo akan dikurangi. Jika yang kedua, jika user memilih metode pembayaran tunai, Drive akan diberitahu untuk menerima uang fisik. Kesimpulannya, pengujian alur kendali memastikan setiap cabang kendali dalam aplikasi bekerja sesuai dengan logika yang diharapkan. Selanjutnya, stack override, pengujian pernyataan.
Yang pertama yaitu langkah-langkahnya yaitu identifikasi semua pernyataan dalam kode seperti inisialisasi, variabel, atau perintah eksekusi fungsi. Yang kedua, pastikan setiap pernyataan pernyataan telah dieksekusi setidaknya sekali selama pengujian. Contoh kasusnya, pernyataan inisialisasi lokasi awal user saat membuka aplikasi. Yang kedua, pernyataan eksekusi fungsi untuk menampilkan estimasi harga perjalanan. Kesimpulannya, pengujian pernyataan memastikan bahwa tidak ada bagian kode yang tidak dapat dijangkau code dalam aplikasi. Selanjutnya yaitu analisis teknik pengujian black box. Black box terbagi menjadi 5, yaitu pembagian kesetaraan, analisis nilai batas, pengujian tabel keputusan, atau dan pengujian loop. Yang keempat, pengujian transisi status, dan yang terakhir use case testing. Langsung saja yang pertama, pembagian kesetaraan. Langkah penerapannya yaitu yang pertama, identifikasi input yang mungkin diterima aplikasi Gojek seperti jumlah pembayaran atau alamat tujuan. Yang kedua, kelompokkan input menjadi kelas-kelas setara untuk mengurangi jumlah pengujian. Contoh pada aplikasi Gojek, kelas valid jumlah pembayaran di antara 10.000 hingga 2 juta. Kelas tidak valid jumlah pembayaran di bawah 10.000 atau di atas 2 juta. Alasan pemilihannya itu mengurangi jumlah pengurangan dan tetap mencakup semua skenario signifikan. Kesimpulannya, memastikan aplikasi menangani input valid dan tidak valid dengan benar. Selanjutnya, analisis nilai batas. Langkah penerapannya yaitu identifikasi batas atas atau bawah dari input yang dapat diterima. Yang kedua, uji nilai tepat di batas sedikit bawah dan sedikit di atas batas. Contoh penerapannya yaitu batas bawah 10.000 dengan pengujian nilai 9,99, 10.000 dan 10.000. Batas atas yaitu 2 juta dengan pengujian nilai 1,9999, 2 juta dan 2 juta 1 juta. Alasan pemilihannya itu pengujian nilai batas efektif untuk mendeteksi error yang terjadi di sekitar batas input. Kesimpulannya, memastikan aplikasi dapat menangani nilai di sekitar batas input. Selanjutnya, pengujian tabel keputusan. Langkah penerapannya itu identifikasi kombinasi input dan hasil yang mungkin terjadi seperti promo aktif atau metode pembayaran. Yang kedua yaitu buat tabel keputusan yang mencakup semua kombinasi kondisi. Contoh pada aplikasinya itu kondisi 1 promo aktif, user menggunakan GoPay, diskon diterapkan. Yang kedua, kondisi promo tidak aktif, user menggunakan GoPay, tidak ada diskon. Terus kondisi 3 promo aktif, user membayar tunai, tidak ada diskon. Alasan pemilihannya yaitu memastikan semua kombinasi kondisi diuji. Terus kesimpulannya memastikan aplikasi memberikan output yang sesuai untuk semua kombinasi kondisi. Selanjutnya pengujian transisi status. Langkah penerapannya itu identifikasi semua status dalam aplikasi seperti status pesanan, pending, active atau completed. Yang kedua, uji transisi dalam satu status ke status lainnya. Contoh pada aplikasi Gojek dari pending ke expect drive menerima order. Yang kedua, dari expect ke kompeten drive menyelesaikan perjalanan. Yang ketiga, dari pending ke canceled user membatalkan pesanan. Alasan pemilihannya itu memastikan setiap status memiliki transisi yang benar. Kesimpulan, memastikan transisi status dalam aplikasi sesuai dengan logika. Yang terakhir yaitu use case testing.
Langkah penerapannya, identifikasi skenario pengguna aplikasi oleh user seperti memesan makanan atau transportasi. Yang kedua, uji setiap langkah dalam skenario untuk memastikan dengan berjalan lancar, alur berjalan dengan lancar. Terus contoh pada aplikasi Gojek, skenario satu, user memesan makanan, drive menerima pesanan, makanan diantar. Skenario 2, user memesan transportasi, drive tiba, perjalanan selesai. Alasan pemilihannya yaitu menggunakan skenario nyata untuk menguji kebutuhan pengguna. Kesimpulannya, memastikan aplikasi berfungsi sesuai alur penggunaan yang diharapkan. Itu saja penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.